Dimensi itu telah lama mati sebelum sempat hidup. Langitnya membentang pucat, tanpa matahari dan tanpa bayangan, seolah cahaya sendiri takut menetap terlalu lama. Tanah di bawahnya keras dan dingin, dipenuhi pecahan kristal cakra yang berkilau redup seperti sisa kenangan yang tak sempat terucap. Di pusat kehampaan itu berdiri istana raksasa arsitektur asing yang tidak dibangun untuk kenyamanan, melainkan untuk kekekalan. Di puncaknya, Kaguya Otsutsuki berdiri sendirian. Rambut putihnya jatuh lurus, nyaris menyatu dengan dunia di sekelilingnya. Wajahnya tenang, namun ketenangan itu bukan damai melainkan hampa. Ribuan tahun telah berlalu sejak ia mengurung dirinya di dimensi ini. Menjauh dari dunia yang pernah ia beri segalanya, lalu mengambil kembali segalanya darinya. Manusia, cinta, pengkhianatan, semua itu telah ia kubur bersama waktu. Namun hari itu, kehampaan bergetar. Bukan cakra, bukan distorsi dimensi yang biasa ia ciptakan. Getaran ini kasar, jujur, dan liar seperti denyut jantung yang menolak untuk tenang. Kaguya mengangkat wajahnya tepat saat langit terbelah. Sebuah retakan hitam memanjang, memaksa cahaya asing menyembur masuk. Tekanan dahsyat menyapu istana. Dari celah itu, sebuah sosok terlempar keluar jatuh sebelum berhenti di udara, berdiri santai, seolah ruang dan gravitasi adalah permainan anak-anak. Seorang pria berambut hitam, berpakaian oranye dan biru, menatap sekeliling dengan mata berbinar. Wow, gumamnya, tempat ini aneh banget. Kaguya muncul di hadapannya tanpa suara. Ruang melipat, aura ilahi menekan dari segala arah. Satu gerakan saja cukup untuk menghapus makhluk manapun dari keberadaan. Siapa kau? Suara Kaguya bergema dingin. Yang berani memasuki dimensiku? Pria itu menoleh dan tersenyum-senyum lebar, cerah, tanpa niat tersembunyi. Aku Goku, katanya ringan. Aku lagi latihan, terus tiba-tiba nyasar ke sini. Tidak ada rasa takut. Tidak ada hormat, hanya kejujuran polos. Pergi, kata Kaguya singkat. Goku memiringkan kepala, menatapnya lebih saksama. Kamu kelihatan sedih? Kata itu menggema lebih keras daripada serangan apapun. Ruang bergetar. Tanah pecah. Kaguya mengangkat tangan, mencoba menghancurkan penyusup ini bersama dimensi. Namun aura biru menyala di tubuh Goku, menahan tekanan ilahi itu dengan napas yang mantap. Kuat banget, seru Goku. Bukan panik melainkan kagum. Serangan berhenti. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, Kaguya tidak tahu harus berbuat apa. Di dimensi sunyi itu, sesuatu yang lama mati rasa ingin tahu perlahan terbangun. Hari-hari di dimensi Kaguya tidak memiliki pagi atau malam. Waktu mengalir tanpa tanda, namun kehadiran Goku mengubah ritmenya. Mereka bertarung. Bukan untuk menang. Bukan untuk menguasai. Cakra dan Ki bertabrakan, menciptakan cahaya dan kehancuran yang tak pernah disaksikan siapapun. Gunung kristal runtuh. Langit terbelah. Dimensi bergeser. Namun setiap kali serangan Kaguya mengarah mematikan, Goku menahannya. Setiap kali Goku bisa menghancurkan, ia memilih mundur. Kamu bisa lebih keras, kata Kaguya suatu kali. Napasnya nyaris tak berubah. Goku tersenyum sambil mengusap pipinya yang lecet. Aku nggak mau nyakitin kamu. Kalimat itu sederhana, namun menghantam lebih kuat dari pukulan. Di sela pertarungan, mereka berbicara tentang dunia, tentang kekuatan, tentang kesendirian. Goku bercerita tentang bumi, tentang teman-teman, makanan hangat, tawa setelah pertarungan, tentang bagaimana kekuatan tidak selalu berarti mengambil. Kaguya mendengarkan. Iya, yang selama ini memandang dunia dari singgasana ketakutan, kini melihatnya melalui mata seorang petarung yang mencintai hidup. Perlahan, istana yang dingin terasa kurang sepi. Apa kau tidak ingin menjadi dewa? Tanya Kaguya suatu hari. Goku tertawa. Enggak. Aku cuma mau jadi lebih kuat, biar bisa lindungin orang-orang yang aku sayang. Kata sayang terasa asing di lidah Kaguya, namun hangat di dadanya. Malam, atau sesuatu yang menyerupainya datang tanpa suara. Mereka duduk di tepi kehampaan,
memandang cahaya cakra yang berkilau jauh di bawah. Kau tidak seperti manusia, kata Kaguya pelan. Dan kamu nggak seperti dewa yang aku bayangin, jawab Goku. Untuk pertama kalinya, Kaguya tersenyum sangat tipis, nyaris tak terlihat. Namun, dunia merasakannya. Ia mulai takut, bukan pada Goku, melainkan pada perasaan yang tumbuh tanpa izin. Takdir tidak pernah datang sendirian. Retakan mulai muncul di dimensi Kaguya bukan karena pertarungan, melainkan karena ketidakseimbangan. Dunia ini tidak diciptakan untuk menampung dua kekuatan yang berjalan berdampingan. Ki Goku menolak tunduk, cakra Kaguya menolak berbagi. Dimensi itu sekarat, Kaguya merasakannya lebih dulu. Jika Goku tetap tinggal, dunia ini runtuh. Jika ia memaksanya pergi, kesunyian akan kembali lebih menyakitkan dari sebelumnya. Goku, katanya suatu hari, suaranya lebih rapuh dari yang pernah ia izinkan. Kau tidak bisa tinggal. Goku menatapnya lama, senyum itu memudar, digantikan keseriusan yang jarang muncul. Kalau aku pergi kamu sendirian lagi, aku sudah terbiasa, jawab Kaguya. Namun kata-kata itu terasa bohong. Portal antar dunia mulai terbuka, tarikan alami dari tempat asal Goku. Cahaya emas memanggilnya pulang. Kaguya menggenggam tangannya. Sentuhan itu ringan, namun syarat ribuan tahun kesepian. Aku tidak tahu cara mencintai, katanya lirih. Aku hanya tahu cara kehilangan. Goku membalas genggaman itu, hangat dan nyata. Aku juga nggak sempurna, tapi aku senang bisa ketemu kamu. Dimensi bergetar hebat, retakan membesar. Tidak ada waktu lagi. Kalau suatu hari aku cukup kuat, kata Goku, suaranya mantap, aku bakal cari kamu lagi. Dimanapun kamu berada. Air mata jatuh dari mata Kaguya jatuh ke kehampaan, berubah menjadi cahaya. Pergilah, katanya akhirnya. Dan, hiduplah. Cahaya menelan Goku. Portal menutup. Dimensi kembali sunyi. Namun kali ini, kesunyian itu berbeda. Kaguya berdiri sendiri, tetapi dadanya terasa hangat. Di tempat yang pernah beku oleh kebencian, kini tumbuh sesuatu yang rapuh, namun indah harapan. Ia menatap langit pucat dan berbisik. Bukan sebagai dewi, melainkan sebagai seorang wanita yang belajar mencinta. Jangan lama-lama sayang. Di kejauhan, dimensi yang sekarat perlahan stabil bukan oleh kekuatan, melainkan oleh hati yang akhirnya hidup. Keren banget kan? Gimana menurut kalian momen ini? Apakah ini momen paling romantis buat kalian di kisah crossovers? Kisah cinta Kaguya dan Goku? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan kisah-kisah crossover anime lainnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.